إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الإخوة أعزني الله وإياكم جميعا. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini kita masih leluasa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketenangan, kenyamanan dan juga keamanan. Jelas ini merupakan karunia Allah yang begitu besar yang patut kita syukuri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbih, mu'afan fi jasadih, wa indahu qutu yaumihi, faka'anna mahizat lahu dunya." Barang siapa di pagi hari dalam keadaan aman di rumahnya, diberikan kesehatan pada badannya, dipenuhi kebutuhan makanan setiap harinya, faka'anna mahizat lahu dunya, seakan-akan terkumpul baginya dunia. Dan nikmat-nikmat tersebut yang Rasulullah sampaikan, ternyata kita mendapatkan semuanya. Nikmat rasa aman di mana kita beribadah, menghadiri majlis ilmu, solat berjamaah dengan penuh keamanan, ketenangan. Tidak seperti saudara-saudara kita yang di luar sana, di Palestina, di Suria, di Yaman, yang mana mereka beribadah penuh dengan rasa takut dan khawatir. Kesehatan badan, juga kebutuhan kita dipenuhi setiap hari. Makan dan minum, ini adalah nikmat yang sangat besar yang harus betul-betul kita syukuri dengan cara meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, pada kesempatan yang berbarakah ini kembali kita akan melanjutkan penjelasan hadis Jibril, yang mana hadis Jibril menjelaskan kepada kita tentang hakikat Islam, iman, ihsan. Pada pertemuan sebelumnya, itu sebelum bulan Ramadan, kita telah menyampaikan tentang al-imanu bil yaumil akhir,
iman kepada hari akhir dan cakupan-cakupannya. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas rukun iman yang terakhir, yaitu al-imanu bil qada wal qadar, atau al-imanu bit takdir, iman kepada takdir. Yang mana Rasulullah SAW ketika beliau ditanya tentang iman, beliau menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Itu engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Lalu apa yang dimaksud dengan iman kepada takdir? Yaitu di mana kita wajib mengimani, meyakini tanpa ada keraguan di dalamnya bahwasanya apa yang terjadi di muka bumi ini semua itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mengimani, meyakini bahwasanya semua yang terjadi di alam dunia ini semua itu telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah tercatat di Lauhil Mahfuz. Itulah yang dimaksud dengan iman kepada takdir. Semua yang terjadi di dunia ini tidak terjadi dengan sendirinya, tapi itu semua tidak lepas dari aturan Allah Subhanahu wa taala, tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang terjadi di muka bumi ini sangatlah banyak. Di antaranya apa yang terjadi pada diri kita, seperti misalnya nasib kita sebagai manusia, siapa jodoh kita, berapa anak kita, berapa usia kita hidup di dunia, kemudian pada umur berapa dia meninggal dunia, di hari apa, tahun berapa, tentang hartanya, berapa rupiah, rumahnya di mana, dilahirkan di mana, bahkan nasib dia nanti pada hari kiamat, apakah masuk surga atau masuk neraka, semua itu telah digariskan, telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dimaksud iman kepada takdir. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan secara tegas di antaranya dalam surat Al-Qamar ayat 49, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Al-Qamar ayat 49, bahwasanya segala sesuatu kami ciptakan dengan ketentuan, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Surat Al-Insan ayat 30. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Apa yang kalian kehendaki itu tidak akan terjadi kecuali atas kehendak Allah Rabbul Alamin. Itulah dalil-dalil yang menjelaskan tentang al-imanu bitakdir. Sehingga mereka yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya dia melakukan dosa besar, tetapi pengingkaran terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, yang mana dia meyakini bahwasanya segala sesuatu terjadi dengan sendirinya, ini sama saja termasuk nafiyul iman, menafikan keimanan, yang bisa menyebabkan pelakunya
keluar dari Islam. Karena iman kepada takdir termasuk rukun iman. Dan siapa saja yang mengingkari salah satu dari rukun iman, berarti keimanannya tidak sempurna. Iya. Berarti dia telah menafikan banyak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia tidak beriman kepada Allah, bahwasanya Allah itu disifati dengan sifat Al-Qadir, Al-Muqtadir, dan juga Al-Qadir. Ini nama-nama dan sifat-sifat Allah, diantaranya Al-Qadir, Al-Qadir, Al-Muqtadir. Artinya Allah adalah zat yang maha menentukan. Jadi semua yang terjadi pada diri kita, nasib kita di dunia maupun di akhirat, semua itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini jamaah sekalian, berhati-hatilah dari ungkapan-ungkapan atau perbuatan-perbuatan, sikap-sikap yang itu seakan-akan tidak menerima ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa di antara contoh ucapan ataupun ungkapan yang itu mengingkari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala? Seperti misalnya ungkapan seseorang mengatakan, semua yang terjadi di dunia ini hanyalah terjadi karena proses alamiah. Ini ungkapan seperti ini sama saja mengingkari takdir. Semua yang terjadi di dunia ini hanyalah terjadi karena proses apa? Alamiah. Terjadinya hujan karena air laut menguap, terjadinya gempa bumi karena pergeseran lempeng. Kalau dia hanya meyakini itu saja, ini sama saja mengingkari apa? Takdir. Nah, terjadinya gempa bumi karena pergeseran lempeng, terjadinya hujan karena menguapnya air laut, itu hanya sebagai sebab. Tetapi pada hakikatnya semua itu telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya, Ma? Iya. Atau juga ada ungkapan yang mengatakan seperti ini, masa depan Anda ada di tangan Anda sendiri. Ciptakan masa depan Anda dari diri Anda sendiri. Ini ungkapan-ungkapan seperti ini mengingkari kepada takdir. Masa depan Anda ada di tangan Anda sendiri. Maka ciptakan masa depan Anda pada diri Anda sendiri. Berarti sepenuhnya yang menjadikan dia berhasil, dia kembalikan kepada siapa? Dirinya sendiri. Ini nggak boleh ungkapan-ungkapan seperti ini. Ya, orang yang beriman, naam dia berikhtiar, naam dia berusaha, tetapi dia serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah sekalian, ya, perkataan ataupun ungkapan yang menyalahi iman kepada takdir, atau juga sikap-sikap yang tidak senang kepada ketentuan Allah. Apa contohnya? Hasad, dengki, iri, tidak senang ketika mendapati saudaranya mendapatkan kenikmatan. Makanya orang yang hasad adalah orang yang bakhil terhadap apa yang tidak dia miliki. Itulah orang yang hasad. Orang yang bakhil terhadap apa yang tidak dia miliki. Kalau bakhil dengan apa yang dia miliki masih mending. Hasad ini orang yang bakhil terhadap apa yang dia nggak punya. Ketika seseorang hasad melihat saudaranya mendapatkan kenikmatan, diberikan kedudukan, gajinya naik, jabatannya naik, dia sebagai teman sejawatnya
satu perusahaan nggak seneng, hatinya sempit, hasad, maka ketika dia hasad sama orang, berarti sama saja dia tidak senang dengan apa yang Allah takdirkan. Kenapa dikatakan dia tidak senang terhadap apa yang Allah takdirkan? Karena saudaranya itu mendapatkan nikmat semata-mata atas kehendak siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dikatakan dalam sebuah syair, ala kulli man kana lihasida atadri ala man asatal adaba ala Allah fi fi'lih fa innaka lam tarda bima wahaba. Ketahuilah, katakanlah kepada orang yang hasad kepadaku, tahukah bahwasanya dia telah kurang adab, dia kurang adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas perbuatannya, karena dia telah menggugat, tidak senang dengan apa yang Allah berikan kepada hambanya. Makanya tatkala hati ini telah dikuasai dengki hasad, kita berusaha untuk menjauhinya, berusaha untuk mengobatinya. Karena itu salah satu tipu daya iblis, bisikan syaitan, mengajak kita untuk sama-sama masuk neraka. Nah, demikianlah di antara sikap seorang tidak senang dengan apa yang Allah takdirkan adalah marah yang berlebihan. Iya, marah yang berlebihan, emosi yang tidak terkendali. Contoh misalnya, anaknya mecahin piring misalnya, merusak barangnya, marah sebatas marah manusiawi. Tapi kalau sampai melampiaskan dengan hal-hal diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini sama saja dia tidak terima dengan apa yang Allah takdirkan. Karena apa yang sudah terjadi itu atas kehendak Allah. Kemarahan dia tidak bisa merubah apa yang Allah sudah takdirkan. Makanya orang yang beriman ketika mendapati apa yang sudah terjadi, dia mengatakan apa? Qadarullah wa masya'a fa'al. Inilah orang yang beriman. Qadarullah wa masya'a fa'al. Apa yang terjadi semua itu atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu dia menyesali, justru dia jadikan ini sebagai pelajaran untuk berikhtiar lebih baik lagi. Nah, jadi ini iman kepada takdir. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, qad tadhaharatil adillatul qat'iyyat minal kitabi was sunnati wa ijma'is sahabati wa minal hilli wal aqdi minas salafi wal khalafi ala isbati qadarillah. Telah nampak dalil-dalil secara jelas, secara qat'i, baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah, dan juga kesepakatan para sahabat, baik ulama-ulama terdahulu maupun yang sekarang, menetapkan adanya kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mereka yang meyakini segala sesuatu terjadi hanya dengan sendirinya, mereka yang tidak meyakini bahwasanya apa yang terjadi atas kehendak Allah, dia telah melakukan dosa yang sangat besar, di mana banyak sekali ancaman-ancaman kepada orang yang tidak beriman kepada takdir. Di antara ancamannya, Rasulullah mengatakan, la yadkhulul jannata akun wala mudminul khamr wala mukazzibun bil qadar. Tidak akan masuk surga yang pertama anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, orang yang meminum khamr, dan orang yang mendustakan takdir. Demikian pula Rasulullah SAW mengatakan, la yu'minu abadun, tidaklah dikatakan beriman seorang hamba sampai dia beriman kepada 4 hal, yaitu yang pertama, dia meyakini bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, wa anni Rasulullah ba'asani bil haq, dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah, ya Allah mengutusku dengan kebenaran,
wa yu'mina bil ba's ba'dal maut, dan dia beriman kepada hari kebangkitan setelah kematian, wa yu'mina bil qadar, dan beriman kepada takdir. Juga dikatakanlah sahabat Abdullah bin Umar, walladzi nafsi biyadih, demi jiwaku berada di tangannya, lau anna ahadakum anfaqa misla uhudin zahaba ma qabbalallahu hatta yu'mina bil qadar. Seandainya salah seorang di antara kalian berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, maka itu semua sia-sia, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia beriman kepada takdir. Dan juga dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, al-qadaru nizamu tauhid, faman wahadallah wa kadzdzaba bil qadar naqada takdzibuhu tauhidah. Iman kepada takdir itu merupakan porosnya tauhid. Porosnya tauhid. Maka barang siapa yang mentauhidkan Allah tetapi dia mengingkari takdir, maka pendustaannya itu membatalkan tauhidnya. Dan masih banyak perkataan-perkataan para ulama, hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan ancaman bagi orang yang tidak beriman kepada takdir. Ada dua istilah yang sering kita dengar dalam iman kepada takdir. Ada al-qada dan juga ada al-qadar. Sehingga sering disebutkan al-imanu bil qada wal qadar. Apa itu qada dan apa itu qadar? Kedua kalimat ini, jika dia datang sendirian, hanya kodok saja atau kodar saja, maknanya sama, yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau keduanya digabung, maka kodok artinya ketentuan-ketentuan Allah yang terdapat di dalam Lauhil Mahfuz. Semua catatan Allah yang ada di Lauhil Mahfuz. Fulan anaknya 12, fulan istrinya 4, fulan rezekinya sekian, fulan dilahirkan dari suku Betawi, dari suku Sunda. Itu semuanya sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Itu namanya apa? Qada. Al-qadar, apa yang terjadi pada makhluk tercatat di Lauhil Mahfuz, tanggal sekian, misalnya tanggal 11 Juni 2021 meninggal. Nah, kemudian apa yang terjadi pada makhluk tersebut ternyata benar, si fulan tanggal 11 Juni meninggal. Maka itu disebut namanya apa? Qadar. Itu perbedaan kodok dan qadar. Nah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang iman kepada takdir ini sifatnya adalah tauqifi. Tauqifi, sebagaimana dikatakan oleh Abu Muzaffar As-Sun'ani, sabilu ma'rifati hadzal bab at-tauqifu ilal kitabi was sunnah duna mujarradil qiyas wal uqul. Cara mengetahui bab ini, iman kepada takdir, itu adalah kita berpatokan kepada Al-Quran wa sunnah. Itulah yang disebut dengan tauqifi. Artinya kita tidak boleh banyak bertanya ngalor ngidul. Kenapa Allah ciptakan ini? Kenapa begini? Kenapa begitu? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini membuat dan mengurangi iman kita kepada takdir. Yang penting kita yakin bahwasanya segala sesuatu itu terjadi atas hikmah, atas keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi jangan sampai justru pertanyaan-pertanyaan tersebut, kenapa begini, kenapa begitu, itu mengurangi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan perlu di sini saya sampaikan bahwasanya dalam memahami takdir ada 4 hal yang wajib untuk kita imani. Ya, sekali lagi, dalam memahami takdir ada 4 hal yang wajib untuk kita imani. Yang pertama adalah al-ilmu, ilmu. Yang kedua al-kitabah. Yang ketiga al-masyiah. Dan yang keempat al-khalqu. Kita bahas satu persatu. Al-ilmu artinya ilmu, al-kitabah catatan, al-masyiah kehendak, al-khalqu menciptakan. Yang pertama, iman kepada takdir belum sempurna sampai dia meyakini bahwasanya Allah mengetahui segalanya. Inilah yang disebut dengan al-ilmu. Artinya kita wajib mengimani bahwasanya semua yang terjadi itu telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala-galanya, baik secara global maupun secara terperinci. Secara global, orang ini kaya, orang ini miskin, Allah tahu secara global, secara umum. Dan secara terperinci, orang ini kaya melalui apa usahanya, perjalanan dia dalam usaha jualan, bangkrut, kemudian bangun lagi, dia mendapatkan keuntungan sekian per bulan, dapat berapa omsetnya. Berarti ini secara apa ini jemaah? Terperinci. Allah tahu semuanya. Itu wajib untuk kita imani. Dan juga Allah Subhanahu wa taala bukan hanya mengetahui apa yang sedang terjadi, tapi Allah mengetahui apa yang akan terjadi, yang sedang terjadi, dan apa yang telah terjadi. Jadi ilmu Allah itu mencakup kana wa yakunu wa sayakunu. Mencakup apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi ini sekarang, hatta dadaunan yang jatuh dari pohonnya Allah tahu. Itu wajib untuk kita imani. Kita nanti pulang ngapain, Allah tahu semua itu. Bahkan Allah menghendaki itu semuanya. Kita hanya punya rencana, ya, tapi itu semuanya Allah lah yang berkehendak. Nah, makanya Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 16, wallahu bikulli syai'in alim. Allah maha mengetahui segala sesuatu. Dalam surat Al-Hasyr ayat 22 Allah mengatakan, la ilaha illallah huwa alimul ghaibi wasyahadah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dialah Allah zat yang maha mengetahui perkara yang gaib dan juga yang nyata. Bahkan Allah mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati kita. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Subhanahu wa taala mengetahui pandangan-pandangan yang khianat dan apa yang tersembunyi dalam hati kita. Subhanallah, banyak ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu. Ingat, Allah mengetahui apa yang akan terjadi, yang sedang terjadi, dan juga yang telah terjadi. Inilah ahlus sunnah wal jamaah. Tidak seperti orang-orang Rafidah, Syiah ar-Rafidah, yang mereka meyakini bahwasanya Allah itu disifati al-bada. Al-bada, yaitu di mana mereka meyakini Allah itu baru tahu setelah terjadinya sesuatu. Maka ini pemahaman yang keliru jemaah. Ya. Jadi mereka meyakini Allah itu baru tahu setelah terjadinya sesuatu. Ketika belum terjadi sesuatu Allah nggak tahu. Ini menyalahi ilmunya Allah
menyalahi banyak ayat-ayat Al-Quran tadi. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui segala-galanya. Jadi berkaitan dengan takdir, segala sesuatu yang terjadi itu atas ilmunya Allah. Yang kedua, Al-Kitabah. Al-Kitabah. Nah, catatan takdir. Maksudnya, kita wajib meyakini bahwasanya segala sesuatu yang terjadi telah tercatat di Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz yaitu tempat catatan manusia, bukan hanya manusia tapi seluruh makhluknya. Bahkan Allah telah mencatat nasib kita semua 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, Innallaha kataba maqadirul khalaik qabla an yakhluqas samawati wal ard qabla 50.000 sanah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencatat takdir-takdir hambanya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan juga Allah menyebutkan dalam surat Al-Hadid, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidaklah musibah yang menimpa manusia di muka bumi ini melainkan semua itu telah tercatat di sebuah kitab yang disebut dengan apa tadi? Lauhul Mahfuz. Udah, kita hanya mengimani sampai di situ. Enggak perlu mencari tahu tentang bentuk hakikat Lauhul Mahfuz. Database-nya seperti apa itu Lauhul Mahfuz? Enggak bisa kita serupakan dengan database Google dan yang lainnya. Ya tentunya ya catatan Allah itu lebih canggih dari manusia. Ya. Dan Allah memberikan tugas kepada makhluknya untuk mencatat takdir tersebut yang disebut dengan siapa namanya? Al-Qalam. Al-Qalam. Sebagaimana Rasulullah sebutkan, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Sesungguhnya di antara makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam. Maka dikatakan kepadanya, uktub, tulislah. Qala rabbi wa madza aktub. Wahai Rabbku, apa yang aku harus tulis? Uktub maqadira kulli syai' hatta taqumas sa'a. Catatlah kejadian-kejadian yang ada di muka bumi ini. Catatlah segala sesuatu sampai terjadinya hari kiamat. Disebut namanya Al-Qalam. Udah, kita hanya mengimani sampai di situ saja. Inilah disebut namanya At-Tauqif. At-Tauqif. Enggak perlu kita membayangkan kolam seperti ini, Lauhul Mahfuz seperti ini. Wallah, kita adalah makhluk yang terkecil, akal kita terbatas, tidak bisa kita menerawang itu semuanya. Yang penting kita wajib mengimani bahwa segala sesuatu itu telah tercatat di Lauhul Mahfuz. Apakah takdir itu bisa terhapus? Apakah bisa berubah? Nanti kita akan bahas. Yang penting kita selesaikan dulu. Ini poin yang keberapa ini? Yang kedua. Poin yang ketiga. Di antara iman kepada takdir yaitu kita wajib mengimani bahwa segala sesuatu itu terjadi atas kehendak Allah. Itulah yang disebut dengan al-masyiah, al-iradah. Al-masyiah wal-iradah. Yaitu di mana kita wajib mengimani bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di langit dan di bumi itu sesuai dengan keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang berputar antara rahmat dan hikmah.
Iya. Jadi selain ilmu, catatan, Allah juga berkehendak itu semuanya. Allah mengatakan dalam surat Al-An'am ayat 125, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu Islam, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan haraja." Barang siapa yang Allah kehendaki dia mendapatkan hidayah, maka Allah akan memberikan kelapangan hatinya untuk menerima ajaran Islam. Barang siapa yang Allah inginkan, Allah kehendaki dia tersesat, maka Allah akan jadikan hatinya itu sempit. Kufurnya Abu Jahal, kufurnya Abu Lahab, itu semua sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW dalam At-Takwir, Allah menyebutkan dalam surat At-Takwir ayat 29, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah Rabbul Alamin." Apa yang kalian kehendaki itu tidak akan terjadi kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Nah, jadi semua yang terjadi itu atas kehendak Allah. Pertanyaannya, apakah kita sebagai makhluk, sebagai manusia punya kehendak atau tidak? Maka, naam, kita juga punya kehendak. Disitulah kita disuruh untuk berikhtiar. Jangan sampai kita itu hanya meyakini bahwasanya segala sesuatu yang terjadi pada diri kita itu tidak ada campur tangan dari diri kita sendiri. Iya. Artinya kita punya kehendak. Kita boleh berikhtiar, kita boleh berusaha. Bahkan itu menjadi perintah. Karena segala sesuatu itu terjadi ada sebab dan ada musabab. Ini sudah menjadi sunatullah. Kalau kita pengen kenyang ya harus makan. Pengen punya anak ya menikah. Pengen sembuh dari sakit ya berobat. Ingin pintar ya belajar. Pengen kaya yang nabung. Antara sebab dan apa? Musabab. Ini sudah menjadi sunatullah. Iya. Tapi tatkala kita menjalankan sebab-sebab tersebut, kita berikhtiar, kita berusaha, itu semuanya di atas di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita meyakini udahlah, apa yang terjadi kita serahkan sama Allah. Udahlah, kita nggak usah takut sama corona. Iya. Kalau emang udah saatnya kita kena, ya kena udah, biarin aja. Gak usah pakai masker, gak usah pakai jaga jarak, gak usah ini, gak usah itu. Nah ini, orang seperti ini khawatir termasuk dalam kelompok Al-Jabariyah. Ya, Al-Jabariyah. Jadi seakan-akan dia itu robot. Ya, robot. Artinya dia dikontrol oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diatur. Nah ini keliru jamaah sekalian. Iya, dan jangan pula kita termasuk dalam kelompok Qadariyah. Qadariyah ini kebalikan dari Al-Jabariyah. Kalau Al-Jabariyah, dia semuanya mengatakan bahwasanya Allah lah yang memaksa semua itu. Kalau Al-Qadariyah meyakini bahwasanya hamba sendirilah yang menciptakan perbuatannya. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah berada di tengah-tengah antara Qadariyah dan Al-Jabariyah. Artinya kita diperintahkan untuk berikhtiar, berusaha, ya, dan hasilnya Allah lah yang menentukan. Karena pernah suatu ketika ada maling, ada pencuri, ditanya oleh Khalifah Umar, kenapa engkau lakukan ini? Kenapa engkau mencuri? Jawabannya apa? Allah sudah takdirkan saya begini. Maka Umar pun mengambil pedang, ya, mengambil pedang yang ingin memotong tangannya. Umar mengatakan Allah sudah takdirkan seperti ini. Jadi itu jamaah sekalian, jangan sampai kita menyerahkan semuanya. Udahlah, ada Allah, gampang, ya. Dia taruh motor depan rumahnya, kunci nyantel. Ketika diingatkan, Pak, motor masukin dalam. Tenang, ada Allah, gampang. Apakah seperti tawakal yang benar? Tidak.
Justru kita kunci dulu, kita masukin ke dalam, baru kita bertawakal. Itulah kata Nabi SAW, tawakal yang benar seperti itu, dengan kita berikhtiar terlebih dahulu. Nah, dan tentunya apabila kita sudah berikhtiar, sudah berusaha, ternyata Allah tidak menghendaki, di balik itu semua ada hikmahnya. Itulah yang harus tertanam di dalam hati kita, karena Allah mengatakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi sesuatu yang kalian tidak senangi justru itu merupakan kebaikan buat kalian. Iya. Makanya berkata para ulama, masya Allah kana wa man lam yasha lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah pasti akan terjadi walaupun manusia tidak menghendakinya. Dan di antara perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan dengan ungkapan yang masyhur, beliau mengatakan ma syi'ta kana wa illam asya wa ma syi'tu illam tasya lam yakun. Subhanallah. Saya ulangi lagi, ma syi'ta kana wa illam asya. Apa yang engkau kehendaki pasti akan terjadi walaupun aku tidak menginginkannya. Wa ma syi'tu illam tasya lam yakun. Dan apa yang aku kehendaki, apa yang aku rencanakan, apa yang aku inginkan, tapi engkau tidak berkehendak, maka itu tidak akan terjadi. Nah, Nabi SAW mengatakan wa'alam annal ummata law ijtama'at ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in illa ma katabahu lak. Ketahuilah, seandainya umat ini berkumpul ingin memberikan manfaat kepadamu, ingin memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, niscaya mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali atas apa yang Allah tetapkan. Dan sebaliknya, seandainya umat ini berkumpul dalam rangka untuk mencelakakanmu, untuk memberikan madarat kepadamu, tetapi Allah tidak menentukan itu, maka itu tidak akan terjadi. Iya, itulah yang kita lihat. Kadang ada orang yang kemana-mana nggak pakai masker, nggak memperhatikan protokol kesehatan, nggak kena corona. Sebaliknya ada yang sudah pakai masker, cuci tangan, bahkan sering di rumah saja, jarang kemana-mana, kena juga. Ya, jadi itu semuanya atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir adalah al-khalqu, penciptaan. Artinya segala sesuatu terjadi Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu. Surat As-Saffat ayat 96. Nah, ya, itulah 4 poin yang berkaitan dengan al-imanu bitakdir. Yang pertama, kita wajib mengimani bahwasanya Allah mengetahui. Yang kedua, bahwasanya Allah yang mencatat. Yang ketiga, berkehendak. Dan yang keempat apa? Menciptakan. Berikutnya ada beberapa masail, pertanyaan-pertanyaan yang terkadang muncul di benak kita. Iya, terkadang muncul dari hati kecil ini mengatakan, kalau kita semuanya sudah ditakdirkan. Tadi Pak Ustadz bilang, kita semua nasib kita di akhirat, masuk surga, masuk neraka, semuanya sudah diapain? Ditentukan. Fulan masuk surga, fulan masuk neraka. Lalu buat apa kita beramal? Buat apa kita ibadah kalau ujung-ujungnya kita masuk apa? Neraka. Buat apa kita beribadah kalau ujung-ujungnya kita masuk surga? Ini yang terkadang muncul di benak kita. Iya. Misalnya antum disampaikan sama atasan antum,
kerja nggak kerja, pokoknya ente udah saya gaji sekian nih, sebulan 10 juta. Kita udah tahu nih, berarti kita dapat duit berapa? 10 juta. Kira-kira mendingan kerja atau nggak kerja? Hah? Mendingan nggak kerja lah. Kerja nggak kerja tetap dapat berapa? 10 juta. Atau kebalikannya, ente mau rajin masuk mau masuk pagi pulang malam, mau lemburan, ya, gua nggak bakal gaji. Lebih baik kita kerja atau nggak kerja? Lebih baik nggak kerja lah, orang nggak digaji gitu kan. Nah, terkadang ini muncul pertanyaan, ya, kalau kita semua sudah ditentukan masuk surga masuk neraka, buat apa kita beramal? Gimana jawabannya? Insyaallah nanti kita akan sebutkan pada sholat Isya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaan yang tadi kita sampaikan, kalau memang takdir kita telah ditentukan masuk surga atau masuk neraka, buat apa kita beribadah? Buat apa kita beramal? Ternyata hal ini juga telah sampai kepada Nabi SAW, yaitu di mana ketika selesai penguburan, Rasulullah duduk, beliau mengambil kayu dan menggaris-garis di tanah, seraya mengatakan, ma minkum min ahadin illa qad kutiba maq'aduhu minal jannati wa maq'aduhu minan nar. Tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan telah ditetapkan tempat kembalinya, apakah dia di surga atau di neraka. Ketika Rasulullah menyampaikan seperti ini, spontan seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina wa nada'ul amal. Kalau begitu bolehkah kita menitik beratkan kepada apa yang telah ditetapkan? Artinya udah kita pasrah saja dengan apa yang ditetapkan dan tidak perlu beramal. Ini kata para sahabat. Buat apa kita beramal? Nabi SAW mengatakan seperti ini, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Maka beliau mengatakan, tetaplah kalian beramal, tetaplah kalian fokus beribadah, karena seseorang akan ditakdirkan, karena seseorang akan dimudahkan sesuai dengan apa yang ditakdirkan kepadanya. Ini poin penting. Seseorang akan dimudahkan sesuai dengan apa yang ditakdirkan. Amma ahlus sa'adah fayassaru li amali ahli sa'adah, wa amma ahlus saqawah fayassaruna li amali ahli saqawah. Adapun seorang yang menjadi cikal bakal penghuni surga, ya, orang-orang yang bahagia, maka akan dimudahkan baginya untuk melakukan amalan penduduk surga. Adapun yang menjadi ahli neraka, maka dia akan dimudahkan melakukan amalan penduduk neraka. Jadi intinya kita tidak perlu mempertanyakan hal-hal seperti itu. Yang penting kita apa? Beramal, beribadah. Dan juga Nabi menyebutkan di sini, seseorang akan dimudahkan sesuai dengan apa yang ditakdirkan. Kalau kita misalnya mudah beribadah, semangat beribadah, tidak bermalas-malasan ibadah, maka bisa jadi ini menjadi tanda takdir kita masuk ke dalam surga insyaallah ta'ala.
Tapi kalau dia berat mengerjakan ibadah, bawaannya mau melakukan maksiat terus, maka bisa jadi ini menjadi petanda baginya masuk ke dalam neraka. Iya. Dan juga yang kedua jamaah sekalian, kias yang tadi saya sampaikan, ya, takdir surga neraka dengan gaji, ya kan? Maka ini berbeda jauh, ini kias batil. Kenapa jamaah sekalian? Karena masalah penggajian orang itu sudah dikasih tahu. Ente kerja nggak kerja, aneh gaji 10 juta. Kerja nggak kerja, aneh nggak gaji. Berarti dia sudah tahu duluan. Sedangkan masalah takdir neraka, surga, kita sudah tahu atau belum? Belum tahu. Ya, makanya dikembalikan kepada poin yang pertama. Kalau dia dimudahkan beribadah, maka ini menjadi petanda dia masuk ke dalam surga. Jadi kita tidak tahu apakah kita masuk surga atau masuk neraka. Dalam urusan dunia saja kita nggak tahu, kaya miskin, apalagi urusan akhirat. Kemudian juga yang ketiga jamaah sekalian, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, bahwasanya segala sesuatu ada sebab dan akibat. Yang tadi saya sampaikan, kalau kita pengen kenyang ya makan, ingin punya anak ya menikah, ingin pintar ya belajar. Nah, demikian pula kalau kita pengen masuk surga ya beramal. Kalau masuk neraka berarti temannya adalah maksiat, pelaku-pelaku maksiat. Iya. Jadi itu yang Nabi sampaikan, i'malu, tetaplah kalian beramal. Fakullun muyassar lima khuliqalah, orang itu akan dimudahkan sesuai dengan apa yang ditakdirkan. Kemudian permasalahan yang kedua yang sering ditanyakan, apakah takdir bisa berubah? Apakah segala sesuatu yang telah dicatat di Lauhil Mahfuz bisa berubah atau tidak? Karena di sana ada sebuah hadis, la yuradul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Memahami hadis ini seakan-akan takdir itu bisa apa? Bisa berubah. Ya miskin bisa jadi kaya, yang kaya bisa jadi miskin, yang bodoh bisa menjadi pintar dengan dia berdoa. Pertanyaannya, apakah takdir itu bisa berubah? Maka ketahuilah jamaah sekalian, apa yang sudah tercatat di Lauhil Mahfuz, induk pencatatan takdir itu tidak bisa berubah. Tidak bisa berubah. Lalu bagaimana dengan hadis ini? Maka kita katakan, ya, justru dengan dia berdoa, kemudian kondisinya berubah, itu semuanya dalam satu paket ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh misalnya, dia sakit bertahun-tahun, kemudian dia bersedekah dan banyak berdoa, ya Allah sembuhkanlah aku, ya, kemudian dia sembuh. Maka perjalanan itu, dia sakit, dia berdoa, dia sembuh, itu semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada intinya, ya, yang dimaksud dengan doa itu bisa merubah takdir, semuanya termasuk dalam ruang lingkup catatan Allah. Sudah menjadi satu paket catatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Istilahnya mungkin sandiwara yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itulah jamaah sekalian, berkaitan dengan al-imanu bitakdir, ya. Jadi pada intinya semua apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu pasti akan terjadi. Tetap kita berikhtiar, tetap kita berusaha, tetap kita semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu akan menjadi petanda seseorang masuk ke dalam surga. Apakah orang yang sudah bersyahadat akan mengalami hari kiamat? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah mengatakan, syirarun nas
man yudrikhumus sa'ah wa hum ahya. Seburuk-buruk manusia adalah orang yang mendapati hari kiamat dan dia masih dalam keadaan hidup. Karena dia akan menyaksikan peristiwa-peristiwa yang sangat dahsyat. Pertanyaannya di sini, apakah orang yang bersyahadat berarti dia beriman? Apakah dia mengalami hari kiamat? Jawabannya tidak. Dia sudah diwafatkan duluan. Iya, kalau kita pelajari lebih luas tentang urutan-urutan tanda-tanda hari kiamat, munculnya Dajjal, kemudian turunnya Nabi Isa, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, kemudian Ya'juj dan Ma'juj berkat doa Nabi Isa Allah musnahkan. Maka saat itu kaum muslimin, orang-orang beriman hidup dalam keadaan damai, aman, sejahtera. Tetapi itu tidak berlangsung lama. Allah wafatkan semua orang-orang yang beriman dengan hembusan angin. Disebutkan dalam hadis yang sahih seperti itu. Ya, maka ketika semua orang-orang yang beriman sudah meninggal, barulah Allah tegakkan hari kiamat. Jadi berdasarkan hadis tersebut bahwasanya orang yang beriman, orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat tidak akan merasakan apa? Hari kiamat. Jelas jemaah? Nah, iya, kaya itu takdir dari Allah. Apakah dari usaha kita sendiri? Maka usaha kita sendiri itu adalah sebagai apa? Sebab. Iya, jangan kita menganggap kekayaan yang kita miliki itu semata-mata dari usaha kita sendiri. Kalau dia menganggap itu adalah dari usahanya sendiri tanpa ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala, maka ini sama seperti halnya siapa jemaah? Qarun. Innama utitu min ilmin indi. Ketika dia dimintakan untuk zakat, sedekah, dia mengatakan, "Ini semua adalah hasil jerih payahku. Enggak ada campur tangan siapa-siapa." Sombong dia, ujub, Allah binasakan dia. Maka pada hakikatnya dia kaya, itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab dia berusaha dan berikhtiar. Iya. Jadi itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan al-imanu bitakdir. Ya, semoga dengan kajian ini menguatkan keimanan kita, ya, agar kita betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyesali, tidak marah dengan apa yang terjadi yang terkadang itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Apapun yang sudah terjadi, misalnya kita punya anak ingin masuk sekolah tinggi negeri, sudah berusaha pakai jalur mandiri, jalur undangan, ternyata nggak diterima, sudah kita mengatakan qadarullah wa masya'a fa'al. Itulah orang yang beriman, ya, menyerahkan semua yang terjadi ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dia sudah berikhtiar dan yakin. Tadi saya sampaikan, wa asa an takru syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi sesuatu yang kalian tidak senangi itu merupakan kebaikan bagi kalian. Dan apa yang Allah takdirkan itu bukan berarti Allah zalim kepada kita, tapi di balik itu ada hikmahnya. Maka syukurilah apa yang kita miliki saat ini. Walaupun kita hidup masih ngontrak, walaupun kita hidup ya biasa-biasa saja, syukuri jamaah sekalian. Lihat tadi Nabi menyampaikan, kita sudah bisa hidup nyaman, kemudian diberikan kesehatan badan, bisa makan. Saya tanya, tadi pagi kita makan nggak jamaah? Udah pada makan tadi pagi? Siang makan? Makan 2 piring ya kan? Alhamdulillah, itu adalah nikmat, ya, nikmat yang harus betul-betul kita syukuri. Jangan melihat ke atas karena itu membuat kita sedih, tapi lihatlah ke bawah. Iya. Ini ada pertanyaan lagi. Makhluk akan dikisos, dikontor untuk menyelesaikan urusan
di antara mereka. Lalu bagaimana dengan hamba yang mampir ke neraka dulu untuk menyelesaikan urusannya dengan hamba yang lain yang tidak bertemu di kontoro? Wallahu alam, ini saya tidak tahu. Iya. Bagaimana dengan hamba yang mampir ke neraka dulu untuk menyelesaikan urusannya dengan hamba yang lain yang tidak bertemu di kontoro? Iya. Wallahu alam bagaimana urutannya, karena ini tidak dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah anak yang meninggal dunia ketika belum balik apa bisa menolong orang tuanya di akhirat kelak? Iya, insya Allah. Insya Allah jamaah sekalian. Ya, disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya ketika orang tua ditinggal mati oleh anaknya, maka anaknya tersebut akan menjadi hijab, akan menjadi penghalang baginya masuk neraka. Namun tentunya orang tuanya itu meninggal dalam keadaan bertauhid. Kalau orang tuanya kafir, musyrik, maka tidak ada siapapun yang bisa memberikan syafaat. Iya, jadi insya Allah anak yang meninggal sebelum balik itu akan menjadi penolong bagi orang tuanya. Demikian, semoga bermanfaat. Insya Allah kita akan lanjutkan penjelasan hadis Jibril pada pertemuan berikutnya di hari Jumat pekan yang kedua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.